Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Berjumpa lagi dengan saya pada video ke-9. Kali ini membahas tentang beban di luar batas kemampuan. Dalam memahami pernyataan ini, kita harus mengerti bahwa tujuan akhir adalah akhirat. Itu adalah hal yang harus kita sadari sejak awal. Jadi jadi hasilnya bukanlah saat kita hidup di dunia ini, karena apapun yang kita peroleh di dunia ini kita tetap dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mengapa dikatakan merugi? Sebagai contoh, hanya kita memiliki 3 buah mobil, tapi ternyata yang bisa kita pakai hanya 1, karena kita tidak mungkin membawa ketiga-tiga mobil kita tersebut bersamaan. Atau kita memiliki 25 buah baju bagus, tapi ternyata yang kita bisa pakai hanya 1. Tidak mungkin ke 25 baju tersebut kita pakai bersamaan. Di sini yang beruntung adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Perintah Allah tentang sabar, ikhtiar, tawakal, ihsan, dan sebagainya merupakan alat bantu yang diperintahkan untuk digunakan oleh kita agar hidup kita beruntung. Kemudian kembali ke pernyataan, Allah tidak akan memberi beban di luar kemampuan kita jika kita menggunakan alat bantu yang Allah berikan. Sesulit apapun hal yang kita hadapi di dunia ini, jika kita sabar, ikhlas, terus istiqomah untuk ikhtiar merubah keadaan, maka itu dihitung sebagai sebuah kebaikan yang menghasilkan pahala untuk kita, yang akan jadi timbangan nanti di akhirat kelak, jadi timbangan kebaikan. Tidak akan ada perintah untuk sabar, ikhlas, tawakal, ikhtiar, ihsan, dan sebagainya jika ketentuan Allah adalah sebuah garis tunggal. Karena terkesan sebuah kesia-siaan, padahal tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak ada yang sia-sia apa yang Allah perintahkan. Ketentuan Allah dianalogikan seperti ini. Kemudian disederhanakan dalam bentuk seperti ini. Kita bisa lihat sebuah analogi persilangan garis seperti ini. Seandainya pada suatu ketika kita salah memilih jalan, kita salah ambil keputusan pada titik seperti ini, maka ikhlas, sabar, tawakal, ikhtiar harus kita lakukan, agar kita mampu mendapat nilai baik pada posisi tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa kematian adalah sebuah kekalahan dalam mencapai tujuan hidup. Sebenarnya tidak demikian. Sebagai contoh adalah kematian karena tidak sembuh dari suatu penyakit. Tidak sembuh dari suatu penyakit
bukanlah sebuah kekalahan dalam hidup ini. Jika selama sakit kita sabar, ikhlas, tawakal, ikhtiar untuk sembuh dan terus beristighfar hingga pada hembusan nafas terakhir kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita dapat menilai bahwa tidak ada beban di luar batas kemampuan kita, karena disitulah kemenangan kita. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dan menggunakan alat bantu yang Allah berikan, maka kita tidak akan mengalami beban yang sangat berat, karena hati kita jadi begitu luas dan mengharapkan kehidupan yang baik kelak di akhirat. Sebagaimana pernah saya analogikan tentang aliran sebuah sungai, bahwa tujuannya adalah laut. Sekali lagi harus disadari bahwa tujuan akhir adalah akhirat. Segala persoalan yang kita hadapi, jika kita hadapi dengan menggunakan alat bantu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mulai memiliki nilai lebih yang akan jadi perhitungan kita kelak di akhirat nanti. Pilihlah jalan terbaik yang bisa kita pilih berdasarkan analisa informasi yang kita dapatkan. Seandainya kita salah dalam memilih, maka rubahlah keadaan. Ikuti tahapan-tahapan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua akan menghasilkan nilai baik, walau keadaannya buruk. Demikian hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.